Aida ya. Kalau nggak salah begitu ya. Ya. Oke. Aduh, ini tadi telat mencet recordnya. Maafkan. Tapi luar biasa ya. Jadi bermula dari treatment free healing ya dari Ya. Indonesia Pranic Healing selama 1 jam. Sudah berapa kali Mbak Aida? Mungkin mulai Eh, hampir ketiga ini. hampir yang ketiga. Tapi saya Ya. lihat namanya cukup sering ada nih kayaknya Mbak Aida ya. Setiap Iya, sesi. tapi kan awal-awalnya kan masih apa sih ini gitu loh. Masih Tapi mau. mengikuti olahraganya juga saya menikmati, apalagi memang saran dokter saya harus stretching terus ya. Hmm, 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 hmm. Bersyukur Luar. sekali ketemu Pranic Healing walaupun belum bisa ikut kelas. Oke, tenang. Selalu akan ada sinar di ujung terowongan. Iya. Yang penting Amin. tetap berjalan. Yang penting tetap berjalan. Ini Pak Yulis saja memperhatikan nih, ditulis di chat nih. Mbak Aida ikut PH terus, wah, terutama dengan MTH. Ini pengamat. Rajin juga sama Pak Yulius. Jadi biasanya kalau yang sering rajin ikut nih, saling lihat ya Pak Yulius ya, siapa aja nih nama-nama yang muncul gitu kan. Iya, Ya, apalagi yang mau on cam ya. iya, apalagi ini diinget nih. Jadi Kalau tadi off cam jadi nggak kenal. iya, ini kita sering ketemu lewat Zoom aja berasa kenal ya nanti gitu. Kopi darat, oh ternyata ini yang pas sering ketemu di Zoom gitu ya. Boleh loh Mbak Aida kalau mau ikut kelas nanti one day di Jawa Tengah berarti deket ke Solo ya. Kita kan Iya, ada, ke Solo sayang dari Pati itu sekitar 5 jam perjalanan. oh Pati. Ya nanti mungkin teman-teman yang di Solo ini ada Mbak Niken, ada siapa ya Mbak Niken ya kayak tadi ada. Mungkin nanti bisa membantu kalau pokoknya kontak aja kita lewat Instagram juga ada kan Mbak Aida kalau memang Ada, ya. Monday dan Mbak Aida juga bisa ikut baksos. Kita juga ada baksos setiap Jumat ya kan. Senin itu juga ada Possible Miracles. Rabu ada free healing banyak sekali ya. Tapi saya salut banget dengan Mbak Aida ya teman-teman ya. Tadi setelah didiagnosa kalau tadi Bu Rosti nanya sakit apa, didiagnosa dengan ini apa penyumbatan otak ya. Itu kira-kira penyebabnya apa ada disebutkan nggak Mbak Aida? Atau ada Kolesterol. kolesterol? Berarti makannya juga mulai di ini ya, mulai dijaga ya. Sebetulnya sih 10 tahun terakhir saya sudah merasa eh, gaya hidup sehat ya, banyak makan sayur buah. Tapi waktu masih muda dulu kan sering makan seafood. Oke. Ya, kata dokternya sih ya karena efek yang lalu itu menumpuk atau gimana gitu. Heran juga saya. Kalau oke, kalau boleh bertanya, apakah stres ada Bu Aida suka stres gitu dan lain-lain? Ya pasti namanya orang hidup ya pernah ya. Terima kasih, wes. Untuk kejujurannya dan sharingnya terima kasih Mbak Aida ya. Tapi yang salut apa tetap semangat dan happy ya malam hari ini ya Mbak Aida. Pasti. Ya, terima kasih. Waduh ya. Sekarang teman-teman, ini kita udah dengar sharing dari Mbak Aida. Ada lagi nggak yang mau cerita ini apa tentang saat ini happy apa enggak? Nah, oke nih teman-teman ya. Sorry, pakai tisu dulu bentar. Ini Mbak Niken udah bilang kalau mau info lebih lanjut bisa hubungi Mbak Niken langsung. Pak Julius ikut vegan dan PH terus rajin MTH maju terus. Wah, ini semangatnya banyak nih dari teman-teman nih Mbak Aida. Bu Ros ini juga tetap semangat ya Bu. Ya. Jadi memang luar biasa ya komunitas kita ini memang kita support positif support ya. Jadi ya udahlah. Di luar sana mungkin banyak hal yang membuat kita berpikir negatif, merasa negatif. Kalau di sini kita coba untuk sharing hal-hal yang positif. Ya, tapi bukan berarti kalau kita lagi nggak happy terus ngaku-ngaku happy. Enggak. Kalau emang Anda nggak happy, silakan. Akui saja. Ya, justru dengan mengakui lebih cepat kayaknya happy-nya nanti. Oke? Baik. Ada lagi yang mau sharing, teman-teman? Tetap semangat ya, Mbak Aida ya. Pokoknya maju terus. Wah, ini semuanya teman-teman langsung memberi semangat. Yeay. Dan ikut Twin Hearts Meditation almost every day. Sabtu juga ada ya. Nanti kalau mau ikut besok ada Pak Mirsa biasanya. Oke? Ya, ini Mbak Cynthia juga cepat sembuh. With God's blessing, so be it. Yes. Oke. Teman-teman lainnya, nah ini Mbak Prisil coba deh. Udah buka kamera juga atau Bu Cio? Siapa dulu yang mau ngomong?
Silakan. Are you happy now? Happy dong. Ya, kenapa Bu Cio kok happy? Bagi-bagi kita dong. Ya, gimana ya? Aku merasa semuanya enak, nyaman, lancar. Iya. Apa nih yang lancar, enak, nyaman gitu? Kayaknya enak sekali. Lancar itu, ya lancar itu, ya merasa semuanya baik-baik aja, gitu kan? Terus tuh. Kalau nih ya kan sekarang Bu lancar baik-baik aja. Kalau suatu saat atau suatu hari yang kemarin-kemarin itu ada sesuatu yang nggak lancar, Bu Cio gimana? Sedih. Sedih dong. Supaya happy lagi. Ya, meditasi. Ya, ikut pranik ini yang bikin kita happy. Jadi kita tahu semuanya itu emang ada waktunya, kan gitu. Ini maaf izin dulu nih yang belum mute ya. Mute supaya ada yang sharing kedengeran. Oke, terima kasih. Ya. Jadi apa tadi? Sampai lupa tuh saya mau ngomong apa. Ya, kita jalani hidup sesuai anjuran PH lah. Wah, sesuai anjuran PH. Apa sih anjuran PH, Bu? Saya pengen tahu nih. Anjurannya. Anjuran PH. Ya, itu ada di buku, baca aja sih. Yang Bu Cio inget aja, yang Bu Cio inget. Coba yang Bu Cio inget. Mungkin teman-teman ada yang belum punya buku ya, yang belum punya buku bisa langsung beli bukunya atau ikut kelasnya. Yang bisa ingat apa nih? Seingatnya Ibu lah gitu. Anjurannya apa? Kayak dokter kan minum obat 3 kali sehari lah. Kalau PH apa Bu? Ya tiap hari meditasi lah. Kira-kira ada anjurannya. Tapi lihat ya teman-teman ya, wajahnya Bu Cio ini begitu happy ya, antusias ya. Saya juga ikutan seneng loh liatnya ya. Makanya teman-teman luar biasa. Kita juga. Ya, banget. Thank you. Kita jumpa lagi hari Minggu ya Bu Cio ya. Nah, mau ikut kelas Super Brain Yoga di Bintaro. Teman-teman yang berada di Bintaro dan sekitarnya masih bisa daftar untuk kelas Super Brain Yoga tanggal 7 Agustus. Ya, thank you Bu. Bu Cio udah ikut kelas apa aja? AOHS, PH1. Oke, di mana PH1-nya? Di itu sama Bu Niken kemarin yang di Bandung tuh. Di itu? Di Mengshu. Hah? Oh, New Art. Oke, mantap. Yes, lanjutkan Bu ya ke kelas-kelas selanjutnya. Ya dong. Kita bikin kita happy. Betul. Kelihatan mukanya ya, kelihatan banget mukanya. Oke. Baik, ada lagi teman-teman, kita mau sharing pengalaman ya. Silakan loh. Jadi saling membagi ini. Bu Prisil dong, ini udah kinclong juga tadi kayaknya habis maskeran ya Bu ya, saya lihat ya. Salah lihat nggak sih saya? Ayo Bu silakan Bu dibuka mic-nya. Gimana? Iya benar, tadi saya habis maskeran, lupa matiin kamera. Aduh. Justru kita lihat langsung terlihat. Makanya kinclong mukanya. Gimana nih? Ini juga mukanya happy nih. Bu Prisil gimana? Mbak Prisil, Kak Prisil. Nah sekarang mah banyak panggil Kak. Panggilnya apa? Kak? Bu? Panggil Prisil aja, Bu. Oh, saya jadi ibu dipanggil. Baiklah. Iya, apa? Are you happy now? Kalau untuk saat ini biasa aja. Tapi kalau ditanya keseluruhan kehidupan, happy. Kalau apa? Tapi tanya overall gitu ya, happy. Overall. Okay. Tadi kan Ibu sempat tanya tentang ini ya, apa namanya tuh, apa sih yang bikin happy gitu kan? Aku mau sharingnya mungkin tentang itu. Kalau hari ini mungkin nggak happy karena tadi kerjaan banyak, jadi masih terngiang-ngiang tuh. Si bos. Tapi kapan kerja? Ya. Tapi kalau secara umum happy-nya tuh karena aku sekarang
melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang jadi passion aku gitu. Nah, tadi kayaknya Mbak Prisil nulis di chat ya, melakukan sesuatu passion. Oke, luar biasa ya. Oke. Udah. Jadi overall happy. Jadi kenapa Ibu? Silakan, sorry. Overall? Iya. Ini saya baru pertama kali ikut, saya dapat info dari Ibu Maya. Oh, Mbak Maya. Ini baru pertama kali ikut? Pertama kali. Tapi kan saya kerja sama saya kan kerja sama Bu Maya juga, lagi ada project, terus sharing lah gitu. Bosnya Bu Iya. Leader tim saya Bu Maya. Tim leadernya Bu Maya, lagi ngomongin kerjaan, merambah ke cerita personal, terus dikenalkanlah soal panic healing. Saya kira awalnya Bu Maya bercanda, nih cerita Ibu Maya share apaan nih soal healing-healing gini gitu kan. Karena di tim kan isinya ya namanya tim science ya Bu, isinya otak semua gitu. Jadi ada Bu Maya, iya ini mikir banget, ada Bu Maya, terus Bu Maya kan orangnya tenang, terus kalau ada masalah saya lihat stabil. Ini gitu ya. Bilangnya. Stabil, dan saya tahu beliau marah, tapi stabil itu loh Bu. Makanya ini Ibu ini akhir tadi sharing, oh ternyata Bu Maya tuh begini, dikenalkan untuk panic healing. Oh iya, oke Bu, saya mau ikut, saya bilang. Malam ini ada nggak Bu? Ada, meditasi, saya mau ikut, saya bilang gitu. Itu ceritanya Ibu, makanya saya bisa bergabung. Lo mau berbagi, terima kasih sekali ya teman-teman ya. Jadi ini contoh dari teman yang punya leader oke banget, seorang pranic healer ya, dan arhatik yogi, itu namanya Mbak Maya. Ya teman-teman, ntar suatu hari ntar kalau bisa ya kita hadirkan. Tapi pernah hadir sih di Zoom, cuma sesi hari Senin kayaknya ya. Anda bisa lihat di YouTube-nya, ada Amazing Race judulnya. Saya masih ingat itu judul. Thank you Mbak Prisil ya. Wah, ini luar biasa nih teman-teman ya. On the spot, siapa yang mau sharing? Ya, ayo silakan sharing lagi malam hari ini. Apakah ada yang mau sharing lagi? Kenapa kok bahagia? Sekarang ini kenapa Anda berbahagia? Kalau tadi ada Mbak Aida ya, walaupun dengan segala macam diagnosa penyakit yang telah diberikan, tapi tetap happy loh. Ya kan, happy dan membaik kondisinya. Nah, itu kita juga support, teman-teman langsung support. Bu Cio, karena pranic healing juga. Wah, ini juga ya. Dan luar biasa. Ya, lihat aja wajah beliau. Senyumnya lebar terlihat. Bu Prisil juga. Nah, ini dong pasangan favorit kita yang selalu ada. Bandung, silakan. Pak Julius dan Bu Ena, lihat. Disebut aja udah ketawa tuh si Bu. Nah, ini kalau ketemu kedua orang ini ya, pasangan ini, Bapak Ibu, itu juga kita ikutan senyum-senyum. Benar, dari pertama sampai kemarin minggu lalu ya ketemu nih. Makasih loh, enak tahunya. Gimana? Happy-nya apa nih? Rahasia happy dari Pak Julius dan Bu Wayan nih, couple. Mau belajar juga nih saya nih, gimana nih? Sering berantem. Hah? Berantem cinta Bu Yofi. Berantem cinta? Apa sih deskripsi berantem cinta itu? Kayaknya agak bertolak belakang gitu, berantem. Tapi cinta. Orang berantem tuh kan kadang-kadang gimana ya namanya berantem kan? Coba jelasin dong. Menyesuaikan satu tujuan. 2, 1, 7. Apa itu? Berdua satu tujuan. 17 Agustus Merdeka. Oh alah. Wah. Sudah kemana-mana. Ini, jadi 2 orang, tapi punya tujuan yang sama, sehingga jadi satu gitu ya. Merdeka. Oke. Ada lagi Pak? Mungkin? Jangan. Tentang 17. Bro. Ayo bro. Ayo bro. Ini panggilan sayang Pak Julius buat Bu Wayan teman-teman ya. Jadi kalau ada kok panggilnya bro sih istrinya, itu panggilan. Memang begitu. Ibu ketawa. Iya. Ini kalau ketemu orang nggak pernah sepi pasti. Silakan. Heboh ya. Tapi ini memang hebohnya ini ya, memang betul berantem cinta sih berdua ini. Kalau saya melihat mereka tuh ya ngomong walaupun kayak ribut, tapi tetap karena cinta. Yeah. Benar nggak? Harus begitu. Jadi jangan nggak berantem, perlu berantem beda pendapat, berantem kadang-kadang rasa makanan.
Tapi akhirnya kami berdua aha ketawa. Ya, saling mengerti ya. Memang itu butuh waktu. Dulu awal-awalnya enggak begitu. Waduh, berantem beneran. Tapi lama-lama capek. Akhirnya sekarang sudah saling menyadari. Cari partner pun perlu. Waduh. Tolong. Tuh diketawain Jo. Ibu bapak, teman-teman, mohon maaf kami sering kali begitu. Rada-rada nyantai. Bu Yofi sudah hafal benar. Ya untung udah tahu ya. Kalau enggak kan saya kaget juga. Waduh, posenya kayak petinju lagi mau pose pertama itu kan di foto gitu ya. Tapi begitulah kedua orang ini pasangannya luar biasa, Pak Yulis ya. Nah, tapi kami berusaha selalu hadir, selalu bersama-sama. Supaya nggak ketinggalan kereta. Keretanya maju terus, Bu. Ya, benar Pak. Tapi mohon maaf terlambat juga karena aku baru datang. Dia duluan buka karena nggak boleh telat katanya. Aku daftarin dulu. Waduh gaya aku daftarin dulu. Terima kasih saya agak terlambat masuk. Nggak apa-apa. Terima kasih untuk kehadirannya dan sharingnya malam hari ini ya. Jadi teman-teman nih yang pasangan ya, masuk saya dapat tips dari Pak Julius dan Bu Wayan. 217 ya, apa 7 ya, betul. Nah, ya. Walaupun rasanya satu rasa asin, rasanya satu manis, tapi tetap oke lah. Mari kita nikmati makanan ini ya. Terima kasih Pak Julius dan Bu Wayan. Nah, jadi happy kan? Siapa lagi nih yang mau happy? Dari Ngawi ada cerita kah? Ini aku lihat Pak Amin dan keponakan dan siapakah? Langsung deh. Aduh, kok saya jadi dipanggil nih kata si ibu. Coba kamu aja yang ngomong. Pak Amin gitu ya mungkin ya. Ayo silakan. Ini juga salah satu yang menurut saya nih selalu apa ya, kalau ngeliat tuh kayaknya happy gitu ya. Benar nggak sih Pak Amin? Coba Pak Amin, ini apa nih? Happy-nya itu gimana? Coba Pak, bagi-bagi ke temen dong kalau boleh. Ya, oke. Namaste semuanya. Namaste. Gimana? Nah, ya saat ini masih bisa menjadi saluran energi penyembuhan ya, bisa ikut baksos itu sebagian dari happy dan bahagia. Baksos ya Pak ya, baksos PH ya, Pranic Healing ya Pak ya. Benar, karena kan apa itu ya, itu termasuk happy dan bahagia saya bisa menjadi saluran energi penyembuhan itu melalui PH itu luar biasa ya. Oke, ini lain lagi nih alasannya nih teman-teman ya, bisa happy-nya karena apa? Jadi saluran energi. Ya, sehingga apa bisa membantu orang ya Pak Amin ya, membantu. Betul, orang itulah satu happy dan bahagia saya seperti itu. Iya, lihat dong senyumnya juga. Senyum. Kakak, anaknya aja itu kan lagi sakit makanya kita ajak Pranic Healing biar dapat energi yang baik gitu. Oke, wah lihat dong teman-teman juga support semua ya, cepat sembuh untuk ya. Saya bisa mengajak juga ikut meditasi nanti. Oke. Terima kasih Pak Amin. Wih, keren. Das. Terima kasih teman-teman dari Ngawi. Tetap semangat ya Ibu dan kakak dan keponakannya Pak Amin ya. Baik. Ada lagi? Oh, ini kayaknya ada satu lagi juga saya pengen nanya nih. Apakah masih ada di sini? Dok Astri, halo Dok Astri. Panggilan kepada Dok Astri. Nah, halo, kopi ya. 8686. Apa sih jawabnya? Ya. Mana nih? Nah, ini Anda dengar ketawanya aja ya. Itu udah pengen ketawa. Maksudnya renyah. Malam, teman-teman. Sorry lagi jadi inem jadi. Inem nggak masalah. Gimana? Oke, mau sharing. Sebenarnya posisi kalau lagi di scan ini energinya mungkin tidak sebesar biasanya kalau setelah meditasi atau lagi betul-betul full charge gitu ya. Justru saya mengikuti malam ini session dengan Dr. Yovita dan juga teman-teman di sini. Sorry Yovita ya. Sampai Yovita. Aku Yo ya. Right. Oke, it's correct. Oke. The Yovita at Bali and Yovita at Jakarta. Yeah. Right. Okay.
Oke. Itu sama seperti Pak Amin tadi. I want to booster the energy. Terus terang memang sama juga ketika setiap jam 5 pagi untuk semua para arhatik yogi juga ada latihan. Dan saya memang saksi ini ya melihat Dr. Yovita ini setiap hari mengikuti. At least ketika saya on off, ketika saya on, ini Dr. Yovita selalu ada. And you can see the aura of Dr. Yovita itu always celing. Kalau yang sudah bisa belajar scan, mungkin bisa minta izin ke Dr. Yovita untuk scanning her energy. But I believe energinya besar sekali. So today memang agak sore throat karena hampir tiap hari pelayanan nyanyi ya Mbak? Iya, saya ngelatih nyanyi. Wih. Suaranya ini luar biasa loh Mbak Astri ini teman-teman. Ini suaranya wah. Dari ketawa aja ya. Nah ini memang karena saya bersyukur banget. Nah ini dengan bersyukur itu menambah energi kebahagiaan. Begitu ngomong bersyukur gitu tuh, aduh rasanya langsung seles di hati. Ketika kita bersyukur tuh rasanya adem ayem banget. Saya bersyukur banget. Nanti bisa di-scan Dr. Yovita. Saya bersyukur banget ketika saya balik ke Solo ini. Kehidupan saya yang dulu itu juga sebagian besar Bali. Artinya this is life and work balance. Meaning pelayanan saya salah satunya adalah melalui talenta yang Tuhan berikan pada saya. Wis. Jadi, aduh ada merinding. Ini saya merinding. Mbak. Karena merinding. Kalau kebetulan saya Katolik ya Bapak Ibu, jadi saya dulu dari SD sampai gede itu menggereja dengan suara. Itu Mazmur, juga melatih kor, lingkungan wilayah dari, bahkan seingat saya sejak saya SMP saya sudah melatih kor. Nah, ketika saya mengembara kemana-mana ke Surabaya, ke Jakarta, ke Bogor, ke mana lagi ya, saya lupa. Hampir seluruh Indonesia ini saya pernah jelajah itu, salah satu kerinduan saya untuk bisa menggereja itu, atau melayani gereja itu tidak bisa. Nah, dengan bersyukur ini saya merasakan energi saya ini kembali nih. Dengan bersyukur ini, malam ini sebenarnya ada latihan kor Bu Yovita, tapi karena I have to love myself as well, right? And to have rest well, untuk supaya Senin saya bisa melatih lagi karena sebenarnya kurang seminggu kita mau belajar dengan mini orkestra dan juga dengan kor, karena di tanggal 14 itu kebetulan gereja sini punya akad yang agak besar, acara yang agak besar, yaitu ulang tahun gereja dan juga perpisahan dengan pastor. Dan kebetulan sekali, saya nggak tahu kebetulan atau enggak, sejak saya kembali ke sini, lingkungan kami selalu dipilih menjadi lingkungan yang bertugas untuk misa-misa besar. Suaranya Mbak. 4 suara, 4 suara nih, 4 suara. Itu tergantung pelatihnya. Kalau pelatihnya agak pun mutung gitu, udah 1 suara aja ya, saya udah capek lagi. But anyway, saya sangat bersyukur sekali. Ketika pun saya tidak bisa melatih hari ini, saya bisa mengikuti sesi bersama untuk meditasi Twin Heart. I think this is the right time, the right place to charge my energy. So thank you so much buat Bu Yovita dan juga Prana Jawa Bali yang di sini selalu mengadakan nurturing dan juga session-session untuk kami rakyat jelantah. Jomono tuh Mbak. Ya, itu it's an honor ya. Ada berkumpul semua orang-orang bahagia. Saya pun ikut terbooster.
Booster terinfuse, wah semuanya deh pokoknya. Ya, terima kasih juga buat semuanya yang hadir di sini. Saya banyak belajar tadi untuk teman-teman yang mengalami sakit juga, dan yang penting bahagia. Ketika kebahagiaan datang, biasanya penyakitnya juga menurun. Semoga. Amin. Thank you. Terima kasih. Aku juga dapat booster nih ya. Jadi jangan vaksin aja loh yang booster. Happy juga bisa di booster. Salah satunya ya gini kita sharing. Thank you Mbak Astri. Oke. Sami-sami. Sami-sami. Kayaknya masih bisa nih. Satu. Ya Mbak. Oh ini ada tulis di chat Mbak Cynthia. Nah ini juga nih ya. Sharing. Saya sharing deh. Saya happy karena besok mau bertemu dengan rekan-rekan dari kantor yang lama. Mau piknik di Kebun Raya Bogor ya. Ya. Jadi kami sudah seperti keluarga akrabnya. Di kantor ini pula saya mengalami bullying yang ternyata membawa saya berkenalan dengan PH. Benar-benar PH pranic healing ya teman-teman. Benar-benar beauty behind the beast. Dan setelah saya belajar pranic healing, sekarang jadi lebih jarang merasa nggak happy kalau ketemu masalah dalam hidup. Jadi dengan kata lain, happy terus ya Mbak Cynthia ya. Berapa persen? Apakah Mbak Cynthia masih di sini? Ya masih. Boleh ditulis Mbak berapa persen nih? Wah, 100%. Wah, luar biasa. Yeay. Ini keren loh. Saya aja belum pernah bisa bilang 100%, ternyata ini 100% Mbak Cynthia. Luar biasa ya. Dari bullying ya, ternyata bisa kenalan dengan PH, dan sekarang apa? Jarang nggak happy-nya, berarti almost happy ya. Mbak Cynthia ini juga, padahal kondisinya tadi lagi masih batuk-batuk kan, happy tapi masih batuk-batuk, which is, wah, luar biasa loh. Tetap semangat nih, saya sangat-sangat merasa, happy banget teman-teman juga bisa ikut kumpul dengan segala macam kondisi saat ini. Tadi ada yang sakit, ada yang kurang enak badan dan lain-lain, tapi menyempatkan diri untuk bergabung bersama. Terima kasih ya teman-teman ya. Ada lagi, kita masih bisa nih sharing teman-teman. Wah, nih saya lihat ada yang muncul nih. Antara yang muncul yang mana ya, semuanya ada nih. Kalau gitu kita tebak-tebak panggil nama aja ya. Yang berkenan nih ya. Bu Wiwi, halo Bu Wiwi. Bu Wiwi Indahwati, apakah di situ? Ya, Bu Yofi. Apa kabar, Bu Wiwi? Buka, Bu Wiwi, buka. Siapa tuh yang suruh-suruh buka? Oh, Bu Ayan. Ayo buka, Bu. Teman sekelas nih. Ayo. Sekelas, ayo Bu Wiwi. Jangan, saya lagi nggak siap. Oke, baiklah. Kalau nggak siap, ini harap maklum ya teman-teman. Masuk ke acara nggak dihukum. Hah? Nggak dihukum, nggak. Bu Wiwi gimana Bu Wiwi? Ada suatu perubahan ya tentang happiness-nya Bu Wiwi sebelum ketemu PH dan setelah ketemu PH. Gimana Bu? Perasaannya sekarang gimana? Boleh dong cerita ke kita. Saya rasanya sekarang ini lebih sering menemukan kayak jalan keluar atau orang-orang yang mensupport saya gitu. Sebelumnya sulit Bu? Sekarang lebih banyak gitu, lebih sering ya dulu ya suka ada tapi sekarang lebih, dan energinya memang lebih terasa. Energi lebih terasa ya di sepanjang harinya. Baik. Oke, terima kasih Bu Wiwi. Walaupun suaranya slow, tapi ini beliau ini orangnya aslinya ya rame juga ya nggak sih Bu Ayan, Pak Julius? Jadi harus kopi darat kali teman. Terima kasih Bu Yofi. Tetap semangat Bu Wiwi dan always be happy ya. Oke, terima kasih. Siapa lagi? Mungkin kita agak jauhan keluar dari Indonesia. Cielah. Ini ada dari Singapura, ada dari Amerika, dan ada dari Australia. Siapa kira-kira yang mau sharing? Bu Agnes? Apakah Anda di situ? Iya. Masih di tetangga paling dekat. Gimana Bu? Singapura? Baru masuk. Ya, ini potong rambut nih kayak Bu Agnes. Iya nih Bu.
Saya mau cerita nih, Bu. Oh boleh, silakan. Mau cerita ini Mas, saya senang kalau banyak yang cerita ini. Kayaknya blessing banget ya. Jadi sesudah saya memaafkan, saya barusan habis interview. Oke. Baru saja, makanya. Jadi resign dulu. Jadi setelah saya kayak apa sih? Kayak bukannya menggimana, maksudnya oke, saya mau perusahaan ini gitu. Dan ternyata yang ditawarin tuh sama gitu. Wow, oke. Jadi berkat Bu Yovita juga tuh. Terus saya memaafkan dulu gitu. Dari sana baru mulai gitu. Jadi tetap positif. Positif ya. Jadi udah positif akan kita tunggu berikutnya. Oke. Ditunggu update-nya Bu Agnes ya. Ya, makasih Bu. Thank you. Jadi ini teman-teman sebelumnya Bu Agnes ini emang gimana Bu? Mau diceritain apa Bu Agnes aja yang cerita? Cerita aja. Bu Agnes aja deh yang ngomong mumpung ada Bu. Ya kan? Cerita aja. Loh, mau cerita yang mana nih? Loh, ya makanya Bu Agnes aja yang cerita yang mana, jangan. Ntar saya cerita yang tidak ingin diceritakan. Jadi ini sebelumnya beliau nih terkena kemarin tuh COVID ya Bu Agnes ya. Betul. Nah udah saya itu aja, terus Bu Agnes lanjutannya. Iya, jadi kemarin kena COVID, udah gitu juga agak down kerjaan. Jadi emang ya kebetulan juga bosnya lagi angot ya kayaknya. Jadi pas waktu sakit juga saya kena marah berapa kali gitu loh. Dimana dia juga ngajarinya salah gitu. Oh, oke. Itu juga bikin down, udah gitu. Ya udah dari sana sejak yang ibu pertama healing, jadi kan pas selesai juga bisa oh iya saya harus memaafkan gitu. Dan Ibu Yovita kebetulan juga ngomonginnya yang sama gitu loh. Makanya saya ya kaget gitu. Cocok pas ketemu ya harus memaafkan. Iya. Ya. Jadi kayaknya udah ketemu sumbernya gitu. Tapi happiness itu emang sebenarnya datang dari kita sendiri ya. Oke, betul banget tuh. Iya. Thank you. Ini lihat mukanya sih udah jauh cerah banget ini. Lihat dong teman-teman. Aku ikutan happy loh dengar ketawanya nih ya, lihat mukanya pada happy. Saya juga hari ini. Terima kasih banyak untuk sharingnya, Bu Agnes. Terima kasih Bu. Ya, jadi salah satu kunci juga supaya bisa merasa bahagia itu dengan memaafkan. Kita lihat jam. Gimana? Masih ada yang mau sharing? Satu lagi mungkin sebelum kita pindah sesi. Coba sambil di ini. Kira-kira siapakah? Adakah yang dia sharing lagi? Mau manggil nggak enak nanti. Ya. Siapakah? Ya baik, kalau yang tidak ada yang sharing lagi, it's okay. Malam ini udah banyak banget ceritanya ya, yang mana tuh luar biasa semua. Saya pun belajar banyak karena apa kadang-kadang gini loh, kita are you happy? Yeah, I'm happy. Tapi kadang-kadang tuh cuma sekedar di bibir saja gitu. Oh ya happy, tapi dalam hati masih sebel. Sebenarnya saya sedih sih, atau lagi bingung, atau lagi down dan macam-macam. Ya, maksudnya kadang-kadang kita cuma gimana kabarnya? Baik, ya kan? Baik kan? Keluarnya kan baik, walaupun di belakang kebaikan, baik-baiknya itu kadang-kadang ya ada ini, ada itu dan lain-lain. Tapi teman-teman, memang benar sekali juga tadi yang dari Bu Agnes katakan, kebahagiaan itu sebenarnya dari dalam. Setuju nggak teman-teman? Setuju ya? Setuju ya? Ya, karena kenapa? Kalau kebahagiaan itu dari luar, kadang-kadang nanti kalau tidak ada lagi, maksudnya kayak saya bahagia bila A, B, C, D, E, F, G, mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengar ya. Bila itu udah kenyang. Siapa yang udah kenyang? Ya, di mute. Ya. Kenyang juga bisa bikin happy sih, ya nggak? Kalau lapar tuh kan kadang-kadang kita mau happy, perutnya bunyi gitu ya. Nah, tapi balik lagi ke tadi, happiness itu dari dalam.
benar banget. Dan ada satu hal juga yang menyangkut happiness ini adalah apa? Kadang-kadang bila Anda sedang tidak happy, ya Anda akui saja Anda memang sedang tidak bahagia, tidak happy. Which is diperlukan juga sih, teman-teman. Karena dengan begitu jadi tahu, oh iya ya. Ya, maksudnya bukan supaya down ya, tapi oke, kenapa ya kok ada perasaan ini? Nah, Anda mencoba untuk mengenali perasaan itu. Ternyata, oh saya itu merasa seperti ini, ternyata saya merasa sedih. Sedihnya kenapa? Nah, setelah itu apa? Kalau Anda sudah bisa mengidentifikasi perasaan Anda bisa mencoba untuk melihat pokok permasalahannya. Sehingga seperti itu, kita dapat mencoba mencari solusinya. Ya kan? Kalau seandainya Anda, oh ya, saya merasa sebenarnya saya jengkel gitu ya, saya jengkel gitu. Jengkelnya kenapa? Sama siapa? Ya kan? Setelah kita menemukan, oh ya, ternyata saya jengkel sama si A. Karena apa? Karena ini. Sehingga bikin saya kok rasanya seperti ini sekarang, nggak happy. Nah, dengan kita bisa men-trace back seperti itu, kita bisa mencoba untuk, oke, kalau seperti itu apa yang harus saya lakukan ya? Nah, biasanya kalau jengkel-jengkel itu apa? Terapi memaafkan. Ini juga biasanya orang bilang, ya gampang sih diomong, tapi kalau dilakukan, nah, tapi ternyata Bu Agnes melakukannya ya dalam kondisi sakit, masih dimarah-marahin bos gitu kan, nggak enak. Tapi bila dilakukan ternyata apa? Bisa membantu ini loh. Beliau menjadi lebih mudah jalannya, ya lebih dilancarkan. Ya, oh ini baiklah ada cerita tambahan nih, boleh ya. Coba silakan Mbak Astri. Ya, monggo Mbak. Ini mumpung ingat dan mungkin saya juga terpanggil untuk bercerita ini dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Jadi kira-kira apa ya, 2 bulan yang lalu saya mengalami konflik yang cukup luar biasa, sangat intensif dengan keluarga, dan saya bingung penyelesaiannya seperti apa. Nah, karena ketika dibicarakan baik-baik, jadinya tidak baik-baik. Akhirnya, dan ini pun sebenarnya sudah sering kami lakukan, artinya untuk kasus-kasus yang lain seperti tadi ada yang bercerita mengenai memaafkan ya. Tapi Ibu siapa tadi yang memaafkan? Bu Agnes. Nah, Bu Agnes ya, memaafkan. Dan ini pun ternyata masih menjadi bisa dikatakan tugas gitu. Activity yang spiritual activity yang kami lakukan ketika memang ini rasanya perlu ditempuh jalan secara batin atau secara spiritual untuk bisa melepaskan dan bisa memaafkan dan bahkan minta maaf secara batin. Yang kami lakukan waktu itu adalah setiap hari saya melakukan 7 kali memaafkan. Setiap hari. Efeknya, at least untuk diri saya sendiri, saya merasa lega. Nah, efek yang ajaib, 2 bulan kemudian, beliau mengajak omong saya. Dari yang situasinya freeze. Sama sekali nggak omongan sama sekali. Dan situasinya panas. Nah, 2 bulan kemudian beliau mengajak omong dan mengajak makan malam ketika beliau ulang tahun. Itu amazing banget menurut saya. Yes. Luar biasa banget. Nah, bukan hanya di situ luar biasanya. Saya ternyata masih diuji mengenai kerendahan hati. Ya, bahwa kita berhasil ini ternyata bukan kita loh yang melakukan. Ini juga atas izin dari Tuhan, atas bantuan semesta, atas bantuan para malaikat, atas bantuan guru, ya, untuk memurnikan dan mengharmoniskan hubungan ini kembali. Nah, saya merasa
tinggi hati waktu itu. Bener kan? Ternyata dengan memaafkan, dianya lunak sama aku. Rasanya gitu, Mbak. Ada perasaan begitu. Oh my God. And finally saya dapat masalah yang mirip dengan orang lain. Ketika kita tidak memetik pelajarannya. Dan puji Tuhan di sini saya juga dibimbing oleh Bu Nani ya. Untuk saya juga bingung kadang-kadang kenapa saya ditemukan dengan masalah yang sama. Padahal menurut saya yang kemarin udah selesai, gitu kan. Nah, inilah ternyata bahagia. Tadi kan temanya bahagia. Ya. Bahagia, kembali ke bahagia tadi adalah ikhlas melepas, ikhlas memaafkan, ikhlas minta maaf, dan belajar menjadi rendah hati. Oke, benar. Itu pelajaran yang sangat berharga, yang ternyata kalau kita mempunyai komunitas spiritual seperti ini, itu hal-hal yang terjadi yang seperti tidak mungkin, ternyata menjadi mungkin. Dan hal-hal di pekerjaan atau apapun yang bukan tidak mungkin, yang kelihatannya kok susah atau termaterialisasi, itu mungkin juga karena ada hambatan batin yang belum terselesaikan. Gitu, Bu Yovita. Thank you so much for the time. Iya, biasa nih ya kita nih kalau dengerin Mbak Asri nih ya enak ya, seneng ya. Terima kasih sharingnya. Apa tadi? Mudah memaafkan ya, kan? Minta maaf, rendah hati, dan rendah hati, terus ikhlas dan bersyukur. Ikhlas dan bersyukur. Ketika kita bersyukur itu sebenarnya kita belajar juga untuk rendah hati. Bahwa, ya kan? Semuanya itu dari ya. Betul. Oke, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih loh Mbak. Jadi sama Mbak Asri barusan. Jadi thank you. Oke, kembali ke Bu Yofi. Oke, rejoice Mbak Astri kata Bu Wiwi. Ya benar ya teman-teman ya. Jadi memang kita tuh bahagia itu gimana sih? Yang pertama tadi kita mengakui dulu. Nah, sebenarnya dengan mengakui itu apa? Kita bisa rendah hati. Kita rendah hati bila kita dapat mengakui apa sih sebenarnya yang kita rasakan. Ya kan? Karena kita jujur terhadap diri sendiri, dan kejujuran itu butuh kerendahan hati, teman-teman. Kadang-kadang kan orang nggak jujur karena apa? Gengsi dong, atau masa sih gitu kan, kok saya kok ini gitu kan, maksudnya kita kayak nggak mau mengakui. Tapi sebenarnya dengan mengakui itu juga membantu kita untuk bisa lebih bahagia. Nah, memaafkan, minta maaf, ya kan, bersyukur. Nah, terus apalagi tadi teman-teman poin-poinnya yang tadi telah di-sharingkan oleh teman-teman kita ya. Jadi juga di Pranic Healing ini untungnya kita dapat apa? Bisa bertemu juga dengan orang-orang yang positif. Jadi bagaimana kita juga merasa bahagia ya, perhatikan juga dengan sekitar Anda gitu lah. Apakah sekitar Anda juga dapat memberikan hal-hal yang positif, yang memberikan influence positif buat Anda, itu akan membantu juga membooster gitu loh. Karena kalau seandainya oke, kita bahagia, tapi ya terkadang lingkungan kita ini suka memberikan hal-hal negatif dan lain-lain. Bagaimana caranya? Nah, sudah dikemukakan juga oleh teman-teman dengan mengikuti sesi seperti ini juga bisa. Twin Heart secara rutin ya, ataupun kalau Anda nanti sudah belajar Pranic Healing, jadi bisa lebih tahu bagaimana untuk menghandle berbagai macam persoalan kehidupan ya, karena memang di Pranic Healing ini lengkap sekali, masalah kesehatan, masalah relationship, kemakmuran, dan juga spiritualitas itu dapat dipelajari di Pranic Healing ya. Dan kelas-kelasnya juga ada di banyak kota karena kita juga ada di berbagai macam kota. Anda nanti kalau mau tahu infonya bisa lihat di Instagram Indonesia Pranic Healing ya. Dan ada satu lagi teman-teman, saya belajar tentang kebahagiaan ini dari, Anda tahu dari siapa? Dari anak saya ya. Anak saya itu dia umurnya belum 6 tahun. Tapi satu hal kalau saya lihat anak saya ini, dia apa ya?
happy. Jadi kalau lihat dia tuh dia happy gitu. Maksudnya kalaupun sesuatu terjadi cepat baliknya. Ya biasanya kan anak-anak seperti itu ya. Jadi mereka tidak lama-lama menyimpan. Nah, salah satunya itu juga kunci kebahagiaannya, tidak terlalu lama mengingat-ingat, tidak terlalu lama menyimpan sampah yang ada di dalam. Jadi mungkin dengan cepat dia memaafkan. Nah, jadi saya pun belajar dari dia. Dan ada satu hal yang selalu saya ingat dari anak saya ya. Ketika saya menanyakan, saya nggak nanya, tapi dia ngomong gini, you know mom, kata dia ya. Dia menyampaikan satu quote buat saya yang saya ingat sampai saat ini. And he said, dia bilang, every day is the best day, kata dia. Jadi buat dia, setiap hari itu adalah hari yang terbaik. Dan saya langsung, wow, amazing gitu. Kok kamu bisa ngomong gitu dalam hati? Kok dia bisa ngomong gini ya, dari mana ya? Tapi setelah saya pikir-pikir, ya juga ya, every day is the best day gitu loh. Jadi ya, setiap hari kita syukuri hari itu adalah hari yang terbaik gitu. Karena apa ya? Memang here and now gitu loh. Tidak masa lalu, tidak masa yang akan datang, karena memang semuanya satu sudah lewat, satu belum datang kan. Yang kita punya adalah saat ini, dan kita lakukan yang terbaik, dan kita merasakan hal-hal yang baik juga. Maksudnya walaupun banyak kejadian-kejadian yang mungkin tidak mengenakan dalam hari itu, tapi kita masih punya suatu pilihan ya. Walaupun umpamanya kayak tadi Bu Aida divonis dokter dan lain-lain, tapi apa beliau tidak berhenti di situ saja, tapi bisa dengan melihat sisi positif lainnya ya, seperti mengikuti meditasi sesi malam hari ini, itu kan mencoba mencari, dan ternyata ada blessing juga yang bisa diterima ya, menjadi lebih semangat, lebih happy ya kan. Seperti Mbak Prisil, mungkin walaupun nih kerjaan nih banyak nih di kantor, tapi dengan Mbak Maya ngomong, ayo ini ikutan gitu, ikut hadir, kita kan juga jadi ikut senang ya tadi mendengar cerita dari Mbak Prisil ya. Semoga nanti Mbak Prisil juga bisa lanjut ikut belajar di kelas-kelas lainnya ya. Jadi maksudnya semuanya sebenarnya di tangan kita, pilihan kita. Mau kita bahagia mau enggak, itu tergantung dari pilihan kita, dan semuanya berasal dari dalam. Ya, jadi kalau kita mengharapkan bahagia dari luar, banyak kecewanya nanti. Karena ya yang luar itu di luar kontrol kita. Gitu. Tapi yang bisa kita lakukan ya seperti tadi yang telah disampaikan juga oleh Mbak Asri, memaafkan, minta maaf, ikhlas, bersyukur, ya kan? Dan tadi juga teman-teman udah ceritakan, pokoknya do your best, do what you can do your best, and be happy. Ya, nggak semudah dikatakan ya, tapi bisa dilakukan, bisa. Kalau apa? Kalau kita mau melakukannya. Oke? Gimana teman-teman? Setuju? Kita mencoba untuk membuat diri kita menjadi lebih bahagia tanpa syarat. Oke, mungkin seperti tadi. Dan buatlah setiap hari Anda adalah hari yang terbaik. Bagaimana caranya? Ya, silakan Anda lakukan. Apa yang bisa Anda lakukan untuk menjadikan hari Anda adalah hari yang terbaik. Oke? Baik. Kita terima kasih banyak loh sharing dari teman-teman ya. Saya juga nggak menduga ternyata luar biasa sekali, dan merasa sangat senang karena mendapatkan sharing cerita dari Bu Cio, Mbak Aida, Mbak Asri, Bu Wiwi, Bu Agnes, siapa lagi tadi? Mbak Prisil, Pak Julius, Bu Wayan, Pak Amin, dan kakaknya dan keponakannya. Sampai absen kita ya. Siapa lagi tadi? Ada yang Mbak Cynthia. Nah, ini luar biasa loh. Thank you banget. Ya, dan kita akan melanjutkan teman-teman. Tadi yang baru pertama kali siapa aja ya yang baru pertama kali ikut? Mbak Prisil dan Mbak Prisil aja, atau ada yang lainnya yang belum pernah ikut? Ya. Jelaskan boleh Mbak? Boleh. Nah ini mau tak jelaskan. Nah, jadi teman-teman, sorry, kok jadi muncul nih? Ya. Nah, jadi teman-teman, Pranic Healing tadi kan telah disampaikan luar biasa lengkap ya. Kalau Anda mau belajar tentang healing, ada di Pranic Healing-nya. Nanti bisa lihat, kita itu ada di berbagai macam kota ya. Tapi ini sebelumnya ada kelas tentang spiritualitas ya. Yang terdekat ada di Solo, jadwalnya 27-28 Agustus.
Ini juga sangat bisa membantu sekali untuk kita menemukan solusi supaya bisa bahagia. Ya nggak sih? Kayaknya iya deh. Ya, coba kalau ini Anda lihat, pernahkah Anda bertanya dari mana asal, mengapa dilahirkan, dan lain-lain. Pokoknya ini ikut kelas ini luar biasa sekali. Anda bisa kontak ya Mbak Ciwi, Mbak Kety, dan Mbak Niken untuk kelas offline di Solo dan bisa diikuti online. Jadi dimanapun Anda berada, negara manapun, selama Anda orang Indonesia, bolehlah ikut. Oke, hubungi Mbak Niken untuk yang online. Nah, lalu untuk yang offline ya, kelas-kelasnya bisa hubungi kami, ini bisa di screenshot di Bintaro dengan saya, Bogor Pak Mirsa, Solo Mbak Niken, Mbak Kety, Mbak Ciwi, di Ngawi ada Bu Siti Amsia, Surabaya Mbak Niken, di Ubud Jovita, Bandung Utara saya dan Bu Shirley, Bandung Selatan Mbak Wanti, tapi nanti juga ada Mbak Niken ya, Jogja Mbak Ria, dan di Medan Mbak Niken. Nah, ini memang kelas-kelasnya, jadi Pranic Healing ini teman-teman itu suatu teknologi sebenarnya, teknologi yang sangat-sangat luar biasa. Aduh maaf, sampai keselak. Luar biasa sekali ya, ini bisa lihat Instagramnya. Instagram kami ini Yofi _ atau Indonesia Pranic Healing ya, atau Bintaro Pranic Healing Center. Ya, Anda bisa sharing. Yang mau sharing boleh loh. Apapun Anda mau sharingkan ya. Jadi tentang Twin Hearts ya, kita akan bicara tentang Twin Hearts. Jadi Master Choa ini adalah seorang guru yang sangat luar biasa sekali, karena apa, beliau membuat suatu teknologi ya teman-teman. Jadi ini disebut teknologi spiritual. Ya, apakah ada grup WA? Ada Bu. Nanti bisa hubungi kami, nomornya ya 0816 ya. Saya tulis. Nanti dimasukkan ke dalam grup. Jadi di sini Master Choa Kok Sui, beliau membuat suatu teknologi spiritual itu namanya meditasi jantung kembar ya. Selain tadi Pranic Healing, di mana Pranic Healing ini kan merupakan suatu metode penyembuhan tanpa sentuh, jadi bisa dari jarak jauh. Dan ada satu metode yang luar biasa yang tadi Mbak Aida ikuti secara rutin, ya kan. Terus ada Mbak Astri dan teman-teman lainnya, Pak Julius ini juga yang rajin ikut. Itu namanya meditasi Twin Hearts. Nah, meditasi Twin Hearts ini apa? Meditasi jantung kembar. Loh, kok jantungnya kembar? Emang kita punya dua jantungnya? Ya, jadi maksudnya di sini apa? Jantung ini adalah maksudnya dua pusat cinta dalam tubuh manusia. Ya, yang pertama itu di sini, ya, di tengah-tengah jantung kita, tengah-tengah dada, yang disebut cakra jantung, merupakan pusat cinta ilahi. Sesama, sampai kepleset. Sesama ya. Jadi Anda merasakan happy, Anda merasakan damai, sukacita. Pokoknya perasaan-perasaan, emosi-emosi tinggi itu Anda rasakan di sini. Ya, itu pusat cinta terhadap sesama. Nah, jadi kan kita biasanya mencintai keluarga kita, teman kita, atau orang yang kita kenal, ya, karena sebatas itu, masih terbatas. Tapi kalau ada pusat cinta lain yang juga dikembangkan setiap kita bermeditasi Twin Hearts, itu berada di sini, ya, di cakra mahkota namanya. Ini merupakan pusat cinta ilahi. Nah, kenapa sangat penting sekali kalau Anda mau merasa bahagia melakukan meditasi Twin Hearts setiap hari? Karena apa? Kedua pusat cinta ini dikembangkan terus-menerus setiap harinya, sehingga pada saat kita rutin melakukannya, ya, itu akan membuka cakra jantung dan cakra mahkota, akan banyak energi ilahi yang tercurah, ya. Nah, Anda juga bisa mengikuti meditasi Twin Hearts ini. Pada awalnya diminta untuk membayangkan peristiwa yang membahagiakan. Ya, nanti jadi yang diingat itu apa? Peristiwa yang membahagiakan. Jadi Anda nggak usah ingat-ingat yang menyedihkan, yang nyebelin gitu ya. Yang Anda ingat adalah peristiwa yang membahagiakan. Nanti kita akan memberkati bumi beserta isinya. Ya, Anda mengangkat tangan setinggi dada dengan posisi memberkati seperti ini. Ya, oke. Nah, nanti pada saat pada saat meditasi Anda bisa dengarkan instruksi ya, atau ada panduannya. Jadi tidak perlu bingung, waduh ini mesti ngapain. Pokoknya Anda ikuti, nanti duduk tegak, tidak bersandar, pejamkan mata, tangan diletakkan di pangkuan. Ya. Nah, nanti teman-teman pada saat kita bermeditasi Twin Hearts ini juga kita akan diminta untuk membayangkan ada bintang terang di atas kepala kita ya. Di sini bintang terang bersinar sangat terang sekali, dan ini nanti Anda juga akan mendengarkan lantunan bunyi Om. Nah, bunyi Om ini sebenarnya apa? Om ini juga adalah suatu bunyi yang ada di kosmik ini ya, yang ada di alam. Ya, jadi
kalau NASA mengatakan bunyi matahari pun terdengar seperti Om. Ya, Anda bisa ikuti, dan nanti kita juga akan ada sesi hening. Jadi di dalam melakukan meditasi tidak ada suara apa-apa, nanti Anda mendengarkan Om ini dan fokus di jeda antara kedua Om. Lalu setelah itu ada sesi hening. Ya. Setelah itu nanti juga akan diminta untuk memberkati bumi beserta isinya. Nah, kita nanti memberkati bumi beserta isinya dengan mendoakan doa damai dari Fransiskus Assisi. Ya, di mana ada kebencian, cinta, di mana ada sakit hati, maaf, di mana ada keraguan-raguan, keyakinan, di mana ada keputusasaan, harapan. Jadi kita doakan dengan semua kualitas baik yang ada untuk bumi kita. Yang kita doakan siapa? Bumi beserta isinya. Orang yang Anda sayang, orang yang Anda sebel, orang yang nggak kenal, orang yang kenal, semuanya didoakan. Dan tidak hanya orang, tapi juga apa? Tumbuhan, hewan, mineral, semua yang ada di bumi juga diberkati dan didoakan. Ya, biasanya dengan melakukan meditasi secara rutin Anda bisa menjadi lebih sehat. Kenapa? Karena pada saat meditasi itu dibersihkan. Anda diberikan booster energi. Makanya tadi Mbak Astri juga mau ikut supaya bisa terbooster energinya. Oke, baik, kita akan lakukan olahraga ya. Karena apa? Supaya menyiapkan badan kita untuk menerima energi ilahi yang besar. Ya, olahraganya nanti enak kok kata Mbak Aida ya, jadi juga happy menjalankan olahraga. Nah, saat olahraga coba untuk tersenyum. Ya, tersenyum teman-teman. Dan setelah itu nanti kita akan lakukan terapi memaafkan. Oke? Baik, langsung saja kita olahraga dulu nih, teman-teman ya. Kita akan olahraga, bentar. Basic. Kita akan olahraga dan setelah itu akan melakukan terapi memaafkan ya, teman-teman ya. Oke. Share screen. Nice. Oke. Jangan lupa lakukan dengan sukacita. Selamat berolahraga.